Karena tinggal pekan ini dan pekan depan mungkin kita kegiatan belajar mengajarnya terakhir. Muhaddir awalan man yasma' ismahu yarfa' yadahu wa yaqul hadir atau mawjud. Nah, insyaallah nanti kita tentukan sebelum mulai. Romero Halim fil bait, Abdul Hafid fil bait, Adam Zaim, nah, Ahmad Irwansyah, Dio, Qul hadir Dio, Qul hadir. Nah, jayid hakir. Fathur Rahim. Nah, Assalamualaikum. Habibi Zaki, Muhammad Akbar. Nah, Muhammad Akila, Muhammad Ardan. Nah, Muhammad Ashifa. Nah, Muhammad Fadri, Muhammad Farid, Khairul Ridha, Naufal Siddiq, Rafi, Andika, Raihan Akram, Sultan Razan, Syamsil Fajar fil bait, Rafli fil bait, nah, Rendra, nah, Rifki, Syafiq, nah, alhamdulillah. Jadi insyaallah sekitar jam 9.20 ya. Jam 9.20. Nah, insyaallah. Nah, insyaallah 9.20 nanti kita mulai penilaian harian. Untuk jam pertama ini insyaallah sedikit kita lanjutkan pelajaran. Nah, halaman 66 ya. Halaman 66. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai tentang dakwah Nabi SAW secara terang-terangan. Nah, bagaimana beliau mendakwahi umum ya, masyarakat Mekah, juga diperintahkan untuk mendakwahi keluarga terdekat beliau. Nah, kita terhenti pada lalu mereka menemui Abu Talib. Ya. Siapa yang baca? Nah, betul. Lalu mereka menemui Abu Talib, halaman 66. Bukan, yang di atasnya lagi. Paragraf yang di atasnya, lalu mereka menemui Abu Talib. Darah mereka naik. Nah, sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka mencapai kesepakatan, lalu mereka mendatangi Abu Thalib dan berkata, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling tua dan paling kami segani. Dan kami pernah meminta kepadamu supaya mencegah keponakanmu itu. Namun ternyata engkau tidak mencegahnya. Sesungguhnya kami tidak tahan lagi mendengar kajiannya terhadap nenek moyang kami dan perkataannya yang membodohkan orang-orang pandai kami, serta kajiannya terhadap berhala-berhala sesembahan kami. Sewaktu mereka mengemukakan alasan mengikuti jejak nenek moyang mereka dan tidak mengikuti ajakan serta hak yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. maka beliau mencela mereka karena mereka tidak mau menggunakan akal yang telah diberikan Allah kepada mereka. Nah, cukup, yakfi. Ila huna barakallahu fiik. Jadi akhirnya orang-orang Quraisy ya, setelah melihat Nabi SAW terus berdakwah, maka mereka berusaha mencegah dengan mendatangi orang yang paling dihormati di kalangan keluarganya Nabi SAW. Karena Nabi SAW berasal dari keluarga yang terhormat, terpandang, maka tokoh dari keluarga Nabi lah yang mereka datangi untuk minta, karena mereka tidak bisa menghentikan, siapa tahu tokoh dari keluarga Nabi, pemimpin di suku Nabi SAW bisa menghentikan dakwah beliau. Nah, namun Abu Thalib menolak permintaan mereka. Ya, jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ikhwan rahimahullah, beliau menyebutkan dalam penjelasan tentang buku kita ini ada 4 jenis paman-pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paman-pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 4 jenis. Nah, jenis yang pertama, Muslim dari Muslim pertama ya, masuk Muslim yang pertama. Insyaallah setelah pelajaran ini mungkin kita ambil, namun tidak apa-apa sedikit, yaitu paman Nabi SAW yang bernama Al-Abbas, Muslim tapi bukan yang pertama. Itu nanti masuk ke yang kedua. Muslim namun berikutnya, karena beliau Al-Abbas itu masuk Islamnya baru menjelang hijrah. Menjelang Nabi SAW hijrah baru Al-Abbas. Nah, barakallahu fiik. Yang pertama itu adalah Hamzah. Beliau termasuk yang awal-awal masuk Islam. Adapun yang Muslim yang berikutnya dari paman Nabi SAW adalah yang disebutkan tadi, yaitu Al-Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib. Abbas ini ayahnya dari sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas, mungkin antum pernah dengar ceritanya? Ya, yang mana waktu beliau kecil, ya, termasuk sahabat yang muda, ada berdua dengan teman beliau yang seumuran. Setelah Nabi SAW meninggal, Al-Abbas itu masih remaja. Maka Al-Abbas ini bersemangat mengajak temannya untuk mencari hadis-hadis Nabi dari para sahabat. Karena Nabi SAW saat itu sudah meninggal, beliau tidak bisa lagi belajar dengan Nabi, maka beliau berusaha untuk belajar dari sahabat-sahabat Nabi yang senior, yang dewasa, karena beliau saat itu masih kecil, bersama dengan satu orang teman beliau. Namun ternyata temannya Ibnu Abbas ini, temannya Abdullah Ibnu Abbas, ini mengatakan, buat apa juga katanya kamu capek-capek mempelajari hadis dari para sahabat, sedangkan mereka masih hidup. Namun Ibnu Abbas tidak menghiraukan perkataan temannya ini, dan beliau tetap bersemangat menuntut ilmu, walaupun beliau seorang
sepupu dari Nabi SAW, sepupu sekali, ya, saudara dekat Nabi. Diceritakan beliau radhiyallahu anhu kalau ingin datang mendengar hadis, nah perhatikan di belakang, kalau beliau mendengar satu hadis dari Nabi SAW, ingin mendengar langsung dari sahabat, beliau langsung mendatangi ke rumah orang tersebut, sahabat tersebut. Namun kalau ternyata waktunya adalah waktu siang, ya, ba'da zuhur, antum ketahui itu adalah diantara waktu-waktu istirahat, ya. 3 waktu aurat sebelum sholat subuh, antara zuhur dan asar, kemudian sesudah sholat isya. Maka Abdullah bin Abbas datang ke rumah sahabat dalam posisi setelah zuhur, waktu orang istirahat. Maka beliau tidak mengetok. Apa yang beliau lakukan? Beliau menunggu saja. Menunggu di depan pintu rumah sahabat tadi sampai sahabatnya keluar. Jadi sambil menunggu ini kadang-kadang ada pasir, ya, ada debu, ya, beliau menunggu duduk, ya, kotor. Baru akhirnya pada saat sama sekali tidak mengetok, ya, sampai akhirnya sahabat yang punya rumah ini keluar, terkejut melihat Abdullah bin Abbas, sepupu Rasul, katanya ada apa di sini? Katanya saya ingin mendengarkan hadis Nabi SAW dari engkau. Padahal beliau adalah sepupunya. Jadi sampai si sahabatnya ini merasa nggak enak. Engkau sepupu Rasulullah, kenapa engkau tidak panggil saya? Niscaya saya akan mendatangimu. Nah, di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menunjukkan bagaimana adab seorang penuntut ilmu. Ya. Padahal beliau lebih dekat hubungannya dengan Nabi SAW daripada sahabat. Namun begitu beliau ingin menuntut ilmu. Dan akhirnya tidak lama setelah bertahun-tahun beliau mempelajari dari para sahabat Nabi SAW yang senior, tidak lama maka Ibnu Abbas lah akhirnya yang dikerumuni oleh para sahabat-sahabat yang lain. Ya. Ilmu yang beliau dapatkan, Masya Allah, begitu diberkahi, sehingga dalam waktu singkat bahkan sahabat-sahabat yang senior pun kembali kepada beliau, bertanya kepada beliau terhadap permasalahan-permasalahan, nah, ilmu yang diberikan. Sehingga teman beliau yang tadinya diajak untuk sama-sama belajar oleh Ibnu Abbas, akhirnya pun menyesal. Nah, karena tadinya dia malah istilahnya meremehkan ajakan dari Ibnu Abbas. Buat apa katanya kita belajar, sahabat Nabi masih ada. Nah, ini sedikit mengenai Abdullah bin Abbas, putra dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kembali ke pelajaran kita, 4 jenis paman-paman Nabi SAW. Muslim yang pertama, Muslim yang berikutnya, kemudian juga ada jenis yang ketiga dari paman Nabi SAW adalah kafir yang memusuhi. Nah, yaitu paman Nabi SAW yang bernama Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Kemudian jenis yang keempat juga kafir, namun tidak malah membantu. Dan yaitu siapa? Nah, Abu Thalib yang tadi barusan kita baca, bagaimana beliau membela. Nah, kenapa di antara hikmah, kenapa disebutkan oleh para ulama, kenapa Abu Thalib tidak masuk Islam? Disebutkan karena kalau beliau masuk Islam, maka mungkin beliau tidak bisa lagi maksimal membela Nabi seperti pada saat beliau kafir. Agamanya beda. Kalau beliau masuk Islam, maka beliau akan ikut dimusuhi oleh orang-orang musyrikin yang lain. Mereka tidak akan menghormati. Namun karena beliau masih tetap berada di agama mereka, namun beliau melindungi Nabi SAW, maka mereka istilahnya lebih mau mendengar, ya, mau mendengar istilahnya pembelaan dari Abu Thalib. Ini sedikit faedah dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, kemudian ini sebagai faedah saja. Sudah ditulis semua? Bagi yang ingin menulis. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah penyebab 3 penyebab kesesatan.
Ini juga berkaitan dengan pelajaran kita walaupun tidak ada di buku ya. Yang pertama, yang sering menghalangi orang dari petunjuk atau hidayah adalah kepentingan duniawi. Nah, jadi sebagaimana contoh, kenapa yang menghalangi orang, apa yang membuat orang Quraisy menjadi berat untuk beriman dengan Nabi SAW, diantaranya adalah kepentingan duniawi. Karena pada saat itu Mekah adalah pusat peribadatan orang-orang seluruh Jazirah Arab. Setiap tahunnya mereka datang, sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam setiap tahun mereka datang, dan otomatis juga menjadi pusat perdagangan. Karena orang-orang yang datang untuk berhaji masing-masing membawa barang-barang yang bisa untuk diperjualbelikan sebagai bekal mereka dalam perjalanan, ya, sekaligus juga untuk meraih keuntungan. Jadi orang-orang musyrikin saat itu banyak yang takut kalau mereka masuk Islam kemudian tidak ada lagi penyembahan berhala, maka orang-orang dari seluruh penjuru jazirah tadi mungkin tidak mau lagi datang ke Mekah. Padahal setiap suku itu sudah punya berhala favoritnya di Mekah. Kita tahu ada berapa? Ada 360 berhala di sekeliling Ka'bah pada saat itu, dan masing-masing suku itu sudah punya berhala favoritnya. Untuk suku ini berhala ini, untuk suku ini berhala ini, masing-masing ada punya berhala favorit mereka. Maka kalau ini dihapuskan, dibersihkan, maka mereka takut nanti orang-orang tidak mau lagi datang ke Mekah. Istilahnya daya tarik. Jadi mereka rela mengorbankan akidah mereka demi untuk mendapatkan kepentingan duniawi yang padahal itu belum tentu. Belum tentu, bisa jadi justru dengan tauhid Allah memberkahi bumi mereka. Ya, sebagaimana sekarang kita lihat orang-orang ya di Saudi Arabia misalkan, padahal kalau dilihat dari kerjanya orang-orang kita jauh lebih rajin ya. Kita bangun pagi, sudah mandi siap, mau kerja, mau sekolah, pulang malam, sementara mereka bangunnya kadang ya santai-santai saja kerjanya, namun yang didapat justru lebih. Itu bisa jadi adalah karena berkah tauhid yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan negeri kita dan negeri kaum muslimin yang lainnya sebagai negeri yang bertauhid. Nah, jadi ini yang pertama ya ikhwan, kepentingan duniawi yang sering menghalangi seseorang mendapatkan hidayah. Kemudian yang kedua yang tadi dibaca dan juga setelah ini akan kita baca insyaallah, nah, dan ini yang penyebab yang kedua ini adalah penyebab utama, penyebab yang paling kuat membuat seseorang terhalang dari hidayah, taklid ajaran nenek moyang. Taklid itu artinya mengikuti secara membabi buta. Bulat-bulat, ditelan bulat-bulat istilahnya. Tanpa menggunakan akal, tanpa berpikir. Taklid ajaran nenek moyang. Kita lihat bagaimana orang-orang Quraisy itu marah ketika Nabi SAW mulai menjelaskan hakikat berhala-berhala yang mereka sembah. Padahal Nabi SAW tidak mencela. Beliau hanya mengatakan berhala ini, beliau hanya menjelaskan hakikatnya. Berhala ini tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Mereka langsung marah dan mengatakan bahwa engkau mencela dan mencaci maki sesembahan kami. Nah, demikianlah keadaan orang-orang yang berada di atas kebodohan. Ketika ada yang berusaha membenarkan, mereka merasa tersinggung. Nah, jadi taklid ajaran nenek moyang ini tidak hanya di zaman Nabi SAW, nabi-nabi sebelum beliau juga rata-rata semuanya perkataannya begitu. Ketika mereka menentang dakwah para nabi, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Ibrahim. Nah, insyaallah setelah ini kita akan baca beberapa, itu semuanya rata-rata ini kami cuman mengikuti ajaran yang sebelum kami. Istilahnya hormat kepada orang yang
tua. Padahal kalau mau tua-tuaan, tua mana tauhid dengan kesyirikan? Nah, kesyirikan pertama terjadi di zaman siapa? Nah, kesyirikan pertama di zaman Nabi Nuh alaihissalam, baru ada kesyirikan. Sebelumnya sejak zaman Nabi Adam disebutkan di dalam hadis itu ada 10 qarn. Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu ada 10 qarn. Qarn itu dalam bahasa Arab, begini tulisannya. Qarnun. Dalam bahasa Arab itu bisa berarti abad, yang berarti 100 tahun. Bisa juga qarn itu berarti generasi. Generasi maksudnya kakeknya misalkan umurnya berapa? 70 tahun. Nanti ke anak itu generasi berikutnya. Jadi bisa berarti. Namun kalau kita artikan 100 tahun saja, kita ambil yang paling sedikit ya. 100 tahun itu 10 berarti 1000 tahun ya. Jaraknya 1000 tahun antara jarak dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh. 1000 tahun orang hidup di atas tauhid. Jadi kalau mau dulu-duluan takut kualat, mau tua-tuaan, tuaan siapa? Tuaan tauhid. Nah, maka dengan ini terbantahkanlah perkataan kaum-kaum para nabi yang menolak ajaran agama Islam, ajaran tauhid karena mereka beralasan mengikuti nenek moyang. Padahal kalau mau ditelusuri ke atasnya lagi, semuanya berada di atas tauhid. Ini kalau kita ambil perkataan abad 100 tahun. Namun kalau kita ambil generasi, ada juga mengatakan ulama kata qarn itu 10 qurun itu berarti 10 generasi. Generasi Nabi Nuh umurnya berapa ya? Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya berapa? 950 tahun Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Berarti umur beliau lebih dari itu. Umur beliau bisa lebih dari 1000 tahun. Itu satu orang. Jadi kalau anggap satu orang umurnya 1000 tahun, kemudian 10 generasi, 10.000 tahun. Nah, bisa jadi 1000 tahun atau 10.000 tahun antara zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Maka dengan ini perkataan mereka, orang-orang musyrikin yang mengatakan mengikuti ajaran nenek moyang ini terbantahkan karena kan mau dulu-duluan itu tauhid itu jauh lebih dulu. Kemudian berikutnya sebelum kita dilahirkan, pada saat kita masih berada di sulbi, ya, orang-orang tua kita, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengambil persaksian dari seluruh manusia, alastu bi rabbikum? Nah, bukankah aku, kata Allah taala, adalah Tuhan kalian? Dan kita semuanya bersaksi, bala syahidna. Kita semuanya sudah bersaksi bahwa Allah adalah Rabb kita. Nah, namun kemudian supaya dan Allah Subhanahu wa taala melakukan itu supaya nanti di hari kiamat tidak ada lagi yang beralasan bahwa kami lupa ya Allah, kami lalai, sebagaimana nanti yang akan dikatakan oleh orang-orang kafirin pada saat hari kiamat. Padahal mereka sudah diambil persaksiannya dulu sebelum diciptakan. Dan satu poin lagi, kalau memang sebetulnya mereka cinta kepada nenek moyang, justru kecintaan itu adalah dengan memperbaiki kekeliruan. Jadi orang-orang tua kita itu kita hormati, apa yang baik dari mereka kita teruskan. Namun apa kalau ada yang salah, ada yang menyimpang, maka justru kewajiban kita sebagai keturunan mereka adalah untuk membetulkan. Bukankah teman yang baik itu adalah apakah yang selalu membenarkan ataukah yang meluruskan apabila ada kesalahan? Yang mana teman yang baik? Nah, yang membetulkan pada saat ada kesalahan. Misalkan teman kita salah jalan. Nah, karena kita nggak enak membetulkan, akhirnya kita biarkan, akhirnya teman kita nyasar. Namun kalau kita teman yang baik, melihat teman kita salah jalan, kita akan betulkan. Bahkan saking sayangnya, mungkin dari antum ada yang pernah dulunya merasa atau sebelumnya pernah merasakan, kalau anak sakit, kalau seorang anak sakit,
Kemudian orang tua itu pengen ngasih obat, dan obatnya pahit. Si anak ini kan nggak mau ya. Itu sering orang tua sampai harus maksa, walaupun anaknya ngamuk, dipaksa karena tahu yang dipaksakan ini adalah kebaikan. Ini obat biar bisa menyembuhkan. Padahal kalau orang tua nggak mau repot, biar aja udah, yang penting anaknya tenang. Akhirnya nggak sembuh-sembuh, sakit terus. Jadi terkadang kita justru harus demi kebaikan seseorang, orang yang kita sayang, seperti orang tua yang sayang sama anaknya, terkadang harus, ya walaupun ngamuk istilahnya, anaknya mungkin sampai ngeludah-ludah, ya ngamuk istilahnya, nggak mau diminumi obat, namun tetap orang tua dengan sabar karena rasa sayang, ingin memberikan kebaikan. Demikian juga para nabi di saat mendakwahi kaumnya, walaupun mereka dicaci, mereka di segala macam celaan yang buruk diberikan, tetap mereka berdakwah karena rasa sayangnya kepada umatnya, ingin memberikan kebaikan supaya umat yang lagi sakit akidahnya ini bisa sembuh. Jadi tidak hanya yang sakit badannya disembuhkan, namun juga yang sakit keyakinannya, agamanya. Nah, ini penyebab yang kedua, taklid ajaran nenek moyang. Dan yang ketiga adalah fanatisme kesukuan. Ini penyebab terhalangnya seseorang dari hidayah. Sebagaimana kita sebutkan pada pelajaran yang lalu, di antara yang menghalangi Abu Jahal untuk beriman kepada Nabi SAW karena adanya persaingan antara suku Nabi SAW. Kita sebutkan pada pelajaran yang lalu, sukunya Nabi SAW, Bani Hashim, dengan sukunya Abu Jahal, yaitu suku apa? Bani Makhzum. Nah, sebelum Nabi SAW diutus itu ada persaingan. Sukunya Nabi SAW memberi makan jamaah haji, tidak mau kalah sukunya Abu Jahal memberi makan jamaah haji, biar dikenal orang sebagai keluarga yang dermawan, memberikan minum kepada jamaah haji, kemudian berperang, ya, menurunkan para jagoan-jagoannya, tidak mau kalah, sampai akhirnya Nabi SAW diutus, baru mereka tidak bisa lagi menyaingi sukunya Nabi SAW, karena Nabi saja yang diutus benar-benar dari Allah dicela oleh orang Quraisy. Kalau orang sukunya Abu Jahal ikut-ikutan ngaku, ada yang ngaku Nabi, akan lebih dicela lagi. Celaan yang mereka terima akan lebih lagi dari Nabi SAW. Ini diantara penyebab, walaupun tidak ada tulisan seperti ini di buku, namun diantara kita bisa memahami apa yang tersirat di buku ini ada 3 hal ini. Nampak? Jadi kepentingan duniawi, taklid ajaran nenek moyang, fanatisme kesukuan. Nah, akan lebih bagus kalau misalkan antum bisa menyebutkan contohnya. Misalkan kalau ditanya berikan contoh untuk kepentingan duniawi yang menghalangi seseorang beriman. Nah, Ardan bisa berikan contohnya? Kepentingan duniawi yang menghalangi seseorang untuk beriman. Kepentingan duniawi. Nah, bisa diulang? Takut kehilangan. Nah, takut kehilangan pendapatan atau harta karena masuk Islam. Barakallahu fiik. Kemudian taklid ajaran nenek moyang. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Nah, yang tidak benar. Contoh misalkan pada zaman siapa misalkan? Nah, zaman Nabi Ibrahim, karena kaumnya juga beralasan untuk ini kami dapati bapak-bapak kami berbuat begini, ya udah kami ngikut aja. Nah, seperti contohnya Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketiga, fanatisme kesukuan. Contohnya siapa? Nah, selain Ardan sudah jawab. Yang lain? Nah, Rasulullah SAW. Nah, ahsan, barakallahu fikum. Nah,
Kemudian berikutnya kita baca halaman 67. Siapa yang membaca ayat? Nah, Iqra. Insyaallah nanti gantian. Bukan, sampingan tuh. Sampingnya. Nah. Nah, berikutnya silakan teruskan yang di belakang. Nah, lanjut. Ta'alau, ta'alau. Nah, satu lagi, siapa yang baca ayat berikutnya? Taqra? Antum? Nah. Nah, barakallahu fiik. Jadi dari 3 ayat ini ya ikhwan, ada surat Luqman ayat 21, surat Al-Maidah dan surat Al-Baqarah, ada kesamaan ya. Kesamaannya apa? Kaum yang terdahulu ini mereka diajak mengikuti apa yang diturunkan Allah. Mari, ayo diajak ikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Namun ternyata jawaban mereka sama semuanya. Enggak mau. Diajak mengikuti Allah, apa yang diturunkan Allah, tidak mau. Malah dari mana suara itu? Nah, nanti aja ngajinya ya kawan. Ada waktunya. Antum mau ngaji ada waktunya sendiri. Nah, jadi orang-orang musyrikin tadi, kita kembali ke pelajaran. Ketika diajak untuk mengikuti kesamaannya dari 3 ayat, mereka bilang nggak mau mengikuti apa yang diturunkan Allah. Kami maunya ngikuti apa yang dikerjakan oleh nenek moyang kami. Iya, kalau nenek moyang antum betul kerjaannya. Kalau salah gimana? Kalau betul alhamdulillah. Tapi kalau salah, sedangkan nenek moyang itu tuh tidak semuanya tidak nabi, bukan nabi yang Allah Subhanahu wa taala pelihara jaga dari kesalahan. Nah, mereka manusia biasa sama seperti kita. Bisa benar, bisa salah. Yang benar antum ikuti alhamdulillah. Namun yang salah antum tetap ikuti, maka justru bakti kita kepada orang-orang tua kita adalah membetulkan kesalahan. Sebagaimana seorang teman baik, itu teman yang sejati, itu yang membetulkan kesalahan
temannya, bukan yang selalu membenarkan. Nah. Kemudian halaman 68, silahkan yang di akhir, Rendra baca. Halaman 68, sehubungan dengan alasan. Nah. Nah. Sehubungan dengan alasan mereka yang batil itu Allah Azza wa Jalla berfirman, dan inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muhtadun. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami mengikuti suatu dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Nah. Az-Zukhruf ayat 22. Nah, barakallahu fiik. Jadi nomor 2 berarti ya yang paling dominan. Kalau ditanya di antara ketiga penyebab ini, apa yang paling sering ya, apa yang paling banyak terjadi, itu adalah nomor 2 sebagaimana disebutkan pada ayat-ayat yang tadi kita baca. Di sini satu faedah juga, ada kata-kata ummah pada surat Az-Zukhruf itu, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah. Bahkan mereka berkata, kami mendapati bapak-bapak kami itu di atas ummah. Ummah di sini diartikan dengan agama. Ya, ummah bukan umat manusia, bukan, tapi diartikan dengan agama. Untuk melihat di terjemahan juga bisa, juga ada suatu agama. Nah, PHP, ya, jazakallah. Nah, karena sudah masuk jam kedua, insyaallah pelajaran kita cukup sampai di sini untuk hari ini. Berikutnya kita gunakan untuk pengambilan nilai harian. Kita ambil secara lisan aja ya. Nah, dari pelajaran-pelajaran yang lalu, jadi bisa ditutup bukunya sekarang. Nah, bisa ditutup. Nah, buku atau apapun yang berkaitan dengan sirah ya, ditutup sekarang. Nah, oke. Hah? Baik. Ini bukan ulangan ya, jangan. Ini pengambilan nilai, istilahnya atas apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Tidak ada hal yang baru. Nah, insyaallah masing-masing satu soal aja masing-masing dari antum. Nah, nanti kalau itu. Baik. Jadi nanti satu anak akan panggil satu nama, yang lain mendengarkan. Nah, yang jawab cuman satu orang itu sampai selesai. Nah, baru nanti kalau misalkan ada yang tidak bisa, yang lain ada yang bisa menjawab, setelah dipersilahkan baru menjawab. Nah. Baik. Kita mulai. Bismillah.
Tenang semuanya. Dari Syafiq. Nah, yang lain tenang. Sebutkan satu nama para sahabat yang masuk Islam untuk pertama kali. Abu Bakar radhiyallahu anhu bisa. Jadi yang sudah dijawab, yang lain nanti kalau ditanya tidak boleh menyebutkan yang sama, harus yang beda ya. Syafiq Abimanyu. Nah. Berikutnya Akbar Dwi Cahyo. Nah. Akbar. Yang lain tenang. Nabi SAW diangkat menjadi Rasul setelah turunnya surat apa? Yang lain diam. Yang lain tenang. Kalau bisa menyebutkan ayatnya lebih bagus. Yang lain tenang dulu. Akbar. Yang lain tenang ya. Nah. Kef. Nah. Yang lain tenang ya kawan. Yang lain tenang. Yang lain tenang. Diangkat menjadi Rasul ya, bukan menjadi Nabi. Akbar. Pas. Baik. Nah. Baik. Enggak, masih di Akbar aja. Kita ganti soalnya. Nah, diangkat menjadi nabi dengan turunnya surat apa? Yang lain tenang. Diangkat menjadi nabi. Wahyu yang pertama diterima Nabi SAW. Wahyu yang pertama, Al-Quran, ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi adalah surah Akbar. Baik. Akbar. Baik. Sudah 2 kali. Nah. Yang terakhir Akbar ya, masih Akbar. Sebutkan satu nama sahabat yang pertama-tama masuk Islam selain Abu Bakar. Abu Bakar sudah disebut. Selain Abu Bakar, yang lain tenang. Yang lain tenang ya kawan. Nah, yang pertama-tama masuk Islam ada banyak sahabat ya, ada berapa puluh yang kita baca. Nah, kawan. Kawan, al-hudu. Ikhwan, al-hudu. Orang kalau tidak salah itu tidak belajar namanya. Orang kalau tidak salah tidak belajar. Justru kita belajar dari kesalahan kita. Orang yang tidak pernah salah bisa jadi tidak pernah belajar. Nah, jangan juga tertawakan teman antum yang belum mendapat jawaban yang benar, karena bisa jadi nanti antum. Nah, dengarkan. Taib Akbar, yang
sahabat yang pertama masuk Islam di antaranya? Selain Abu Bakar? Sudah kita pelajari dan mungkin tidak di pelajaran sirah saja. Antum halaqah tiap hari kan? Halaqah di masjid tiap hari. Nah, taib. Nah, as-sabiqun al-awwalun ya. As-sabiqun al-awwalun. Taib. Nah, taib. Yang lain tenang. Yang lain tenang, yang ditunjuk baru menjawab. Antum. Nah, sebutkan satu nama. Ali bin Abi Thalib. Ismakum? Ismukum? Rifki? Rifki Andika. Nah. Nah. Taib. Yang lain tenang. Jadi sekarang ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib yang sudah, jadi tidak boleh diulang. Namun ingat, yang ditunjuk baru menjawab, jangan sampai. Nah. Berikutnya Rendra. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah. Berikutnya Taib. Ardan. Umar bin Khattab. Bukan. Sudah. Hamzah juga bukan. Ini yang sabiqun al-awwalun yang pertama sama sekali. Nah, tafadhal yang lain tenang. Nah. Utsman sudah disebut tadi. Berarti Utsman kita pas. Abu Bakar, Ali, Utsman kita pas, berarti tidak boleh disebut lagi. Selainnya Abdurrahman bin Auf. Ismukum? Nah, Al-Fandi. Nah. Taib. Tidak ada dialog ya, kawan. Tidak ada musyawarah, masing-masing ya. Ya, masing-masing. Berikutnya. Nah. Man? Said bin Zaid. Oh, Zaid bin Harithah. Nah. Hasan. Ismukum? Muhammad Asy-Syifa. Syifa. Nah, berikutnya Zubair bin Awam. Adam. Nah. Tuh. Talha bin Ubaidillah. Ismukum? Rafi. Nah. Yang lain tenang ya, ikhwan, yang lain tenang. Nah. Yang lain tenang. Man? Abu Ubaidah bin Jarrah termasuk asyarah mubasysyirin bil jannah. Tapi belum kita ambil ya. Belum kita ambil. Selainnya sebutkan yang lain. Selainnya sendiri ya, masing-masing ya, kawan. Baik, yang di depannya Nah. Baik, ya. Sa'id bin Zaid. Nah, ismukum? Ismukum? Khairul Ridha. Nah. Baik. Nah. Bilal bin Rabah. Nah, ismak? Dio. Nah. Nah. Muawiyah, bukan. Ammar bin Yasir. Nah. Rozan, antum Rozan? Sultan, ya? Taib. Sudah jawab? Yang belum siapa? Banyak yang belum.
Nah. Abdullah bin Mas'ud. Nah. Ismak? Ahmad Irwan Syah. Nah. Ayo. Fathur Rahim. Nah. Nah. Taib. Berarti nah, kita sekarang kita ganti pertanyaannya, kita ganti. Nah, sudah yang sudah cukup. Biar habiskan dulu. Fathur Rahim. Nah, rumah tempat Nabi SAW berkumpul dengan para sahabatnya. Nah, Ardan. Nah, bukan. Siapa ya? Stay. Yang membeli itu. Bukan. Nah, Taib sebutkan satu nama sahabat yang pertama masuk Islam. Yang pertama-tama masuk Islam selain yang sudah disebutkan. Nah. Ada banyak. Taib. Kalau gitu kita ganti pertanyaannya. Nabi SAW diangkat menjadi Rasul dengan surat apa? Nah, Al-Mudaththir. Nah, tenang. Rafli, Al-Bait Hala, Syamsi. Raihan. Nah, Raihan. Ya Allah. Sebutin itu Nabi pertama di mana Ustaz? Sebutin itu Nabi bersama Nabi. Yang lain tenang ya kawan. Raihan, apa yang dimaksud dengan dakwah sirriyah? Nah, yang lain tenang. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, Hasan. Raihan. Berikutnya Fadri. Ini Fadri. Apa yang dimaksud dengan dakwah jahriyah? Yang lain tenang. Dakwah jahriyah. Yang lain tenang, ikhwan. Yang lain tenang. Dakwah jahriyah, tadi ada dakwah sirriyah. Sembunyi-sembunyi sirriyah tadi. Nah, tidak sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Nah, baik, tenang ya kawan. Berikutnya, Habib Zaki. Baik, Habib Zaki. Di mana Nabi SAW, yang lain tenang ya kawan. Di mana Nabi SAW pertama kali berdakwah secara terang-terangan? Di mana tempatnya? Yang lain, Habib Zaki. Pertama kali berdakwah secara terang-terangan. Nabi SAW naik ke suatu tempat, kemudian memanggil orang-orang Quraisy. Nah, ya sabahah, ya sabah. Yang lain tenang.
Baik. Mungkin sebentar. Nah, Ardan. Nah, Bukit Safa. Nah, Ardan. Bukit Safa. Baik. Akbar tadi sudah. Nah, Akbar belum. Baik. Anzir ashirat. Baik, siap. Yang lain dengarkan ya kawan. Siapa dari keluarga Nabi yang pertama-tama masuk Islam? Akbar. Atau siapa dari keluarga Nabi yang pertama-tama masuk Islam dari keluarga Nabi? Nah, yang pertama kali masuk Islam dari keluarga terdekat beliau. Yang lain dengarkan. Nah, dari keluarga Nabi terdekat. Nah, Ali bin Abi Thalib. Nah, baik. Nah, Akila. Nah, Akila, tayyib. Wahyu yang pertama turun. Nah, surah Al-Alaq. Nah, Akila. 2, 3, 4. Siapa yang tidak ada? Ada 5. Syamsi, Rafli. Nah, jadi tinggal Akbar ya. Tinggal Akbar, satu lagi. Ada masmu? Akbar. Sip. Terakhir yang masuk Islam sebelum Nabi SAW mulai berdakwah. Nah, yang lain sudah jawab ya. Siapa yang jadi pertama Nabi mendapatkan wahyu, diajak oleh istrinya Khadijah bertemu dengan orang ini, dan orang ini yang mengatakan bahwa beliau baru bertemu dengan Jibril dan akan diutus dan diangkat menjadi Rasul. Kalau ketiga nyebut binnya gimana? Nah, yang lain tidak boleh menjawab. Nah, baik, kita ganti. Nah, sebutkan 2 paman Nabi yang beriman. Sebutkan 2 paman Nabi yang beriman. Yang lain diam.
Nabi ada memiliki 2 yang beriman dan 2 yang kafir, paman Nabi yang tidak beriman. Tidak ada dialog ya kawan? Pas. Dijelasin ya Allah ya. Baru aja. Baik. Yang lain dengarkan ya kawan. Nomor 2 tadi, taklid kepada ajaran nenek moyang. Sebutkan contoh Nabi yang oleh kaumnya ketika didakwahi menolak dengan alasan kami hanya mengikuti nenek moyang. Nabi sebelum Nabi Muhammad, yang lain sudah, ini khusus terakhir ya. Nabi yang saat mendakwahi kaumnya, mereka menolak beriman. Kaumnya menolak ajakan Nabi untuk beriman karena mereka ingin mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Kaumnya Nabi siapa? Dari sebelum kaum sebelum Nabi SAW. Kaum sebelumnya, nabi-nabi terdahulu. Sebelum nabi-nabi terdahulu, sebelum Nabi Muhammad. Nah, apa artinya as-sabiqun al-awwalun? As-sabiqun al-awwalun apa artinya? Nah, baik. Satu lagi, berapa lama Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Gampang. Yang lain diam, yang lain mendengarkan. Dengarkan. Nabi SAW berdakwah selama kurang lebih 23 tahun. Di Mekah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Di Mekah 13 tahun, ini ada 2 periode. Di awalnya beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian berikutnya beliau secara terang-terangan. Nah, pertanyaannya, berapa lama beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi di awal masa beliau berdakwah? Berapa lama? Nah, berapa? Yang lain mendengarkan ya kawan? 4 tahun, taib. 3 yang masyhur, namun ada juga riwayat yang menyebutkan 4 tahun. Namun 4 sudah bisa di. Nah. Jadi tiga, namun ada juga yang ulama yang menyatakan 4 tahun, ada 3, jumhurnya 3. Nah, tidak untuk ini tidak untuk dijadikan bahan perdebatan ya. Istilahnya 3 tahun itu yang masyhur,
Seperti juga istilahnya kelahiran Nabi SAW. Ada yang menyatakan 9 Rabiul Awal, ada yang menyatakan 6 tanggal-tanggal yang lain. Nah. Jadi sudah semua. Kita sampai jam berapa di sini? Jam 10 pas. Taib. Karena sudah semua. Nah, belum. Insyaallah untuk pekan depan antum persiapkan diri juga. Mungkin kita akan ambil lagi karena mungkin tinggal pekan ini dan pekan depan mungkin pelajaran kita. Jadi sambil antum murajaah apa yang kita pelajari. Nah, wallahu alam. Yang penting antum siapkan. Nah, pekan depan mungkin kita ambil lagi karena ini baru sekali kan. Nah, baik. Sekarang Afwan kembali lagi sedikit kita ambil halaman 68. Nah, Ardan yang lain mendengarkan ketika Allah Azza wa Jalla menyerupakan mereka, halaman 68. Nah, Azza wa Jalla yang lain dengarkan ya kawan. Kefanatikan dan keingkaran mereka. Allah Azza wa Jalla. Nah, Allah Azza wa Jalla. Nah, mengabarkan hal tersebut melalui firman-Nya. nah. Ji'tukum Nah. Rasul itu berkata, apakah makan mengikutnya juga? Sekalipun aku membawa untukmu agama yang ternyata memberi petunjuk daripada yang kamu dapati bahwa bapakmu melalutnya. Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Jadi ikhwan, kembali ke pelajaran kita. Jadi dimisalkan di sini, kata seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan memang benar ada di antara nenek moyang kalian itu yang memiliki sebagian petunjuk. Ada sisi baiknya, istilahnya dari orang-orang tua kalian, tidak semuanya buruk. Namun bukankah petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala jauh lebih, istilahnya antum ya ada dua di malam hari, antum dalam hutan kegelapan, kemudian hanya menemukan dua tempat yang terang atau dua jalan. Satu lampunya kelap-kelip 5 watt, istilahnya nanti nyala nanti mati. Yang satu terang menderang, Philips misalkan. Merek lampunya. Ini ada dua jalan ya. Sekarang antum milih, kira-kira antum milih jalan yang mana? Nah, yang terang ya. Ini nyebut merek bukan iklan ya. Namun kita ngambil permisalan. Nah, sebagai contoh di sini untuk memudahkan, memang ada sedikit kebaikan pada nenek moyang kalian, namun juga banyak penyimpangannya. Maka kenapa orang berakal pasti akan memilih yang terang menderang, seperti petunjuk yang dibawa oleh para rasul. Nah, ketika orang Quraisy beralasan, nah, siapa yang baca? Nah, sudah Ardan, yang lain pula. Nah, Habibi Zaki, Iqra. Yang belum baca, antum belum? Yang lain dengarkan. Nah, sebagai orang yang tidak berakal dan tidak mendapat petunjuk, sehingga kedengkian mereka semakin keras. Lalu mereka berkata kepada Abu Thalib, engkau pilih melindunginya atau kami akan memeranginya beserta dirimu sampai salah satu di antara kita binasa. Lalu mereka pergi. Abu Thalib merasa berat berpisah dengan kaumnya, tetapi ia juga tidak suka melihat keponakannya dihina. Oleh sebab itu ia berkata, wahai keponakanku, sesungguhnya kaum Quraisy telah datang kepadaku. Mereka mengatakan demikian kepadaku,
Aku mohon agar engkau memelihara dirimu dan janganlah engkau membebani diriku dengan hal-hal yang diriku tidak mampu melakukannya. Ketika mendengar perkataan pamannya itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menduga bahwa pamannya telah menelantarkannya. Maka beliau menjawab, demi Allah, wahai paman, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan perkara ini, aku tidak akan melakukannya sehingga Allah membuatnya atau aku binasakan yang membelanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis dan pergi. Maka Abu Thalib memanggilnya, wahai keponakanku, kemarilah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap dan Abu Thalib berkata kepadanya, pergilah dan katakan sesuka hatimu. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan dirimu pada mereka. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah cukup sampai di sini. Jangan lupa persiapkan untuk pekan mendatang, masih 5 menit lagi ya. Nah. Persiapkan diri antum, jangan lupa untuk pekan depan kita akan ambil penilaian lagi. Nah, hari ini karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya, makanya anak kasih toleransi sedikit ya, bagi yang belum bisa menjawab diberikan soal berikutnya. Namun untuk pekan mendatang mungkin karena sudah ada pemberitahuan sebelumnya, jadi mungkin toleransinya tidak seperti hari ini lagi. Jadi persiapkan diri antum betul-betul. Nah, kita lihat insyaallah pekan depan. Nah, metode insyaallah kita lanjutkan pada penganiayaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada pertemuan mendatang. Nah, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah.